Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, anak-anakku yang saya banggakan, pagi ini saya akan menyampaikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Berdasarkan keputusan Mendikbud RI nomor 0543A /U /1987 tanggal 9 September 1987 dan dicermatkan pada rapat kerja ke-30 Panitia Kerjasama Kebahasaan di Tugu tanggal 16 sampai 20 Desember 1990 serta diterima pada sidang ke-30 Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia di Bandar Sri Begawan tanggal 4 sampai 6 Maret 1990. Maka ditetapkan penulisan tentang huruf dan kata sebagai berikut: pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Begitupun penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta pemakaian tanda baca. Pada kesempatan ini, Gus Luken akan menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akronim saja. Baik, langsung saja. Aturan penulisan singkatan atau akronim adalah sebagai berikut. 1. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. A. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, dan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Contoh: A.S. Kramawijaya. A-nya huruf kapital, S-nya huruf kapital, dan K-nya huruf kapital. Ini singkatan nama orang yang bagian depan. Muhammad Yamin disingkat Mo. Yamin. M-nya dan Y-nya huruf kapital. Suman Hasibuan. Suman. HS. H-nya besar, S-nya kecil, titik. Ini juga singkatan nama orang. Sukanto. S.A. Ini juga singkatan nama orang. Karena di belakang kata Sukanto tidak ada tanda koma. Kemudian contoh berikutnya. Master of Business Administration kalau disingkat dengan menggunakan huruf kapital B.A. Master of Science. M besar, titik, S besar, J kecil, titik. Sarjana Ekonomi disingkat S.E. Semua huruf kapital. Sarjana Kerawitan. S huruf kapital, titik, K huruf kapital, A.R kecil, titik. Sarjana Kesehatan Masyarakat. S.K.M. Masing-masing huruf kapital atau huruf besar. Kemudian Bapak disingkat B.P.K. B-nya huruf kapital. Kemudian saudara S.D.R. S-nya huruf kapital. Kolonel disingkat Kol. K-nya huruf kapital. Ini aturan yang pertama. Kemudian yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik.
Saya ulang, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh, Dewan Perwakilan Rakyat, kalau disingkat DPR, semua huruf kapital tanpa titik. Demikian pula Persatuan Guru Republik Indonesia, kalau disingkat PGRI. Garis-garis besar haluan negara, kalau disingkat GBHN. Sekolah menengah tingkat pertama, kalau disingkat SMTP tanpa titik. Perseroan terbatas disingkat PT, begitupun kartu tanda pengenal disingkat KTP, semua tanpa titik. Aturan yang ketiga, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik. Saya ulang, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik. Contoh, DLL dan lain-lain disingkat 3 huruf DLL tanda titik, dan sebagainya disingkat DSP tanda titik, dan seterusnya disingkat DST tanda titik. Halaman disingkat HLM 3 huruf tanda titik, sama dengan atas disingkat SDA, dan yang terhormat disingkat YTH tanda titik. Tetapi kalau 2 kata ini disingkat di tengah-tengah juga menggunakan tanda titik. Atas nama misalnya A titik N titik dengan alamat D titik A titik. Untuk beliau U titik B titik. Untuk perhatian U titik P titik. Masing-masing huruf kecil semua. Lanjutnya, aturan yang keempat, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Sekali lagi, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Selama ini sering kita jumpai singkatan-singkatan tersebut masih banyak yang menggunakan tanda titik. Ini sesungguhnya aturannya seperti ini, tanpa tanda titik. Kuprum disingkat CU, trinitrotoluena disingkat TNT, huruf kapital semua. Sentimeter disingkat CM, huruf kecil semua. Kilovolt ampere disingkat KVA, K-nya kecil. Liter disingkat L. Kilogram disingkat KG. Rp atau rupiah disingkat RP. Semuanya tanpa tanda titik. Ya itu memang aturannya dari kesepakatan yang tadi saya sebutkan, ya seperti itu. Saya lanjutkan untuk nomor 2. Bagian yang kedua. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Saya ulang, akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Nih, ada 2 aturan, 3 aturan untuk hal ini. Ya. Aturan yang pertama,
akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Jadi kalau ada 3 atau 4 kata dibuat akronim, disingkat, maka diambilkan dari huruf awal kata semuanya, penulisannya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, kapital semua tanpa titik. Lembaga Administrasi Negara, LAN, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, IKIP, Surat Izin Mengemudi, SIM. Nah, semuanya ditulis dari huruf kata, huruf awal dan tidak memakai tanda titik. Ditulis huruf kapital semua. Aturan yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Perhatikan contoh yang pertama. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tadi ketika nulis singkatan ABRI ini semuanya huruf kapital. Tetapi ini digabung dengan akademi. Maka yang huruf kapital adalah yang pertama saja. Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Akademinya disingkat AK, ABRI-nya disingkat ABRI. Jadi gabungan antara suku kata saja dan huruf saja awal. Oke. Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kalau disingkat Bappenas. Nah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Gabungan huruf dan suku kata. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, WAPI. Ini Wanita Pengusaha Indonesia, Ikatan IWAPI. Kongres Wanita Indonesia, KOWANI. Suku kata, suku kata, suku kata. Sekolah Staf Pimpinan Administrasi, SESPA. Nah, jadi itu berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata. Caranya untuk yang aturan yang kedua. Sekarang aturan yang ketiga. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Nah, saya ulang, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis huruf kecil. Ingat, kalau AKABRI ini adalah nama diri. Tapi kalau pemilihan umum bukan nama diri, maka disingkat pemilu. Semua huruf kecil. Radio Detecting and Rank, radar, ini semua huruf kecil. Rapat pimpinan, rapim, semua huruf kecil. Peluru kendali, rudal, semua huruf kecil. Bukti pelanggaran disingkat tilang, semuanya huruf kecil karena bukan nama diri. Oke. Catatan. Jika dianggap perlu membentuk akronim, hendaknya diperhatikan syarat-syarat berikut. 1.
jumlah suku kata akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia. 2. Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. Oke, demikianlah aturan penulisan singkatan ataupun akronim dalam bahasa Indonesia yang benar. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.